Kabar terbaru nasib Roy Suryo, Rismond, Tifa CS ya guys. Kali ini gerombolan manusia sakit hati ini sedang kelojotan alias meradang untuk mencari bantuan kemana saja ya guys. Bahkan Tifa sekarang menjual kesedihannya untuk minta bantuan kepada Pak Prabowo, bahkan dia minta bantuan ke PBB katanya ya. Karena saking paniknya, kelojotan, mumet ya. Dan di ibaratnya pepatah itu sudah jatuh ketimpa tangga. Ketika masalah dengan Pak Joko Widodo belum selesai, kali ini Profesor Paiman bersama tim kuasa hukumnya yaitu Farhad Abbas melaporkan ke Polda Metro Jaya ya, Barreskrim Polda Metro Jaya, dan tambah mumet ya guys, dan harus ditangkap segera gitu ya guys, Roy Suryo CS ini. Oke, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Ya, hari ini sudah tanggal 12 Juli, kita melaporkan dua laporan polisi ya. Pertama, Roy Suryo, Bambang Suryadi, Rismond dan Hermanto ya, untuk pencemaran nama baik Profesor. Dan untuk pasal pemerasannya kita Bambang Suryadi sudah resmi, segera Polda proses, tangkap mereka, nggak ada basa-basi lagi. Laporan ijazah sudah di SP, dihentikan penyelidikannya, dan mereka tidak boleh tidak menghormati institusi kepolisian, khususnya Kabar Reskrim. Roy Suryo CS dilaporkan polisi oleh Prof. Paiman lantaran memfitnah Prof. Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Wah, Roy Suryo CS ini akan mendapatkan pasal berlapis. Siap-siap, Roy Suryo CS bakal dibawa ke tahanan pakai rompi ataupun pakai baju sopi. Ya kalau kita ini bukan soal segera-segera ya. Saya cuma pengen bertanya juga, kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh? Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami, itu apa sih urgensinya gitu loh? Tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya, itu untuk apa? Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Bola sudah di kotak penalti. Ini kotak penalti, bola tinggal ditendang. Gol! Palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekelompok warga patungan untuk menyewa sound horeg, lalu mereka menggelar aksi joget goyang panci untuk menyambut Roy Panci dan gerombolannya yang akan segera dipenjara. Roy Panci, Roy Panci, tancap terus omongmu pasti. Roy Panci, kapan kau masuk bui? Kau bikin barisan sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Official. Kali ini saya akan mereaksi tentang polemik ijazah Pak Jokowi yang hingga ini belum tuntas ya guys, karena belum ditangkap para pembenci dan provokator serta penfitnah ijazah Pak Jokowi, yaitu Roy Suryo, Tifa dan Rismond CS ya guys. Kali ini Roy Suryo mendapat laporan bertubi-tubi setelah laporan dari Pak Jokowi belum juga clear, dan sekarang dilaporkan oleh Profesor Paiman dengan kuasa hukumnya yaitu Farhad Abbas. Dan mari kita ikuti video berikut ini. Ya, hari ini sudah tanggal 12 Juli, kita melaporkan dua laporan polisi ya. Pertama, Roy Suryo, Bambang Suryadi, Rismond dan Hermanto ya, untuk pencemaran nama baik Profesor. Dan untuk pasal pemerasannya kita Bambang Suryadi sudah resmi, segera Polda proses, tangkap mereka, nggak ada basa-basi lagi. Laporan
ijazah sudah di SP, dihentikan penyelidikannya dan mereka tidak boleh tidak menghormati institusi kepolisian khususnya Kabar Eskrim. Silakan Pak. Ya, saya kira terima kasih kepada Pak Dr. Farhad Abbas yang telah menemani kami untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik dan pemerasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farhad tadi, Polda segera menindaklanjuti dan menangkap saudara Bambang Suradipitor dalam proses hukum Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan penyebaran berita bohong, penyebaran nama baik. Terima kasih. Roy Suryo CS dilaporkan polisi oleh Prof. Paiman lantaran memfitnah Prof. Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Wah, Roy Suryo CS ini akan mendapatkan pasal berlapis. Siap-siap, Roy Suryo CS bakal dibawa ke tahanan pakai rompi ataupun pakai baju sopi. Dan kayak ini langsung ditangkap ya guys, karena ini laporan secara kilat khusus yang dilakukan oleh kuasa hukum Pak Profesor Paiman, yaitu Farhad Abbas ya guys. Jadi tidak perlu ditanya pasal-pasal apa, tidak perlu penyidikan. Dan ini Profesor Paiman itu menghendaki agar gerombolan Roy Suryo CS ini segera ditangkap ya guys, karena sudah pencemaran nama baik kepada Profesor Paiman yang dituduh membuat ijazah palsu Pak Jokowi maupun yang memfitnah Pak Jokowi ya guys. Dan ini segera Polda Metro Jaya atau Bareskrim Polri untuk segera menangkap gerombolan manusia-manusia yang bikin onar ini, yaitu Roy Suryo Rismon CS ya guys. Dan tentunya kita berharap harus segera ditangkap ya guys, karena manusia seperti ini ya yang jelas perlu diadili ya guys. Ya, kita dengarkan lagi ini ya statement dari Bapak Prabowo yang intinya bahwa tidak seorang pun diperkenankan untuk menyentil Pak Jokowi ya guys, karena Pak Prabowo beri jaminan kepada Pak Jokowi nggak bakal bisa sentuh oleh siapapun selama Pak Jokowi itu benar ya guys, karena Pak Prabowo tegas membela kebenaran. Kita dengarkan statement dari Pak Prabowo. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Merdeka! Nah itu ya guys, jadi Pak Prabowo di belakang Pak Jokowi, artinya tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Pak Jokowi selagi Pak Jokowi itu benar, apalagi gerombolan Roy Suryo ini yang sudah memfitnah. Dan apalagi pengacaranya ya guys, Kurnia ya. Kurnia ini juga bikin gaduh ya, bikin gaduh sehingga bikin nek ya itu ya guys. Dan kita lihat juga pengacara dari Roy Suryo CS ini, Kurnia ini juga provokator gitu ya guys. Dan kita dengarkan karena Pak Prabowo ada di belakangnya. Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma, mohon maaf saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya. Karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Petarung, baik. Kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Kita akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Merdeka! Gitu ya guys.
Jadi tetap Pak Prabowo di belakang orang-orang baik ya guys. Seperti Pak Jokowi, dia adalah orang baik karena beliau adalah mantan presiden yang ke-7 yang membangun Indonesia selama 10 tahun. Tentunya Pak Prabowo tetap membelanya guys. Dan kali ini Habib Rizik yang semakin hari semakin bikin kacau ya guys, dan ricuh. Bahkan dia jadi provokator untuk menangkap Pak Jokowi. Dan ini yang dilakukannya. Kita dengarkan dan lihat videonya. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Itu ya guys, lucu ya guys. Jadi si Rizik Sihab ini ya juga provokator ya guys. Dan Tifa merasa ketakutan ketika detik dia ingin ditangkap ya guys, karena manusia ini dia kemarin sudah merasa tidak bersalah dan merasa Tifa ini tidak berbuat dosa terhadap Pak Jokowi, bahkan tidak pernah memfitnah. Dia menyatakan bahwa dia para ahli yang intinya ingin menyelidiki, tapi punya kewenangan apa dia menyelidiki ijazah Pak Jokowi ya guys. Apalagi kemarin itu dia juga menghujat, memfitnah, memprovokator, bahkan membuat gaduh di negeri ini ya guys. Dan sekarang dia justru ketakutan, dan dia bertanya ada apa sebenarnya kok pengen cepat-cepat ditangkap gitu ya guys. Kita dengarkan dan lihat video berikut ini. Ya kalau kita ini bukan soal segera-segera ya. Saya cuma pengen bertanya juga kenapa sih buru-buru Ketakutan amat? nih guys. Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh. Kenapa mesti buru-buru ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh. Kejar target apa sih gitu loh. Siapa sih siapa sih yang mau dikejar? Kan ini nggak ada masalah pada ini kan bukan suatu kasus yang urgent gitu loh. Kalau misalnya kayak teroris atau apa yang ngebom dan segala macam urgent lah bagi keamanan negara kita. Ini kan sebuah dokumen ya, tetap urgent ya guys. Kita secara penelitian kami sebagai para ilmuwan itu sedang melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi yang tadi saya sampaikan, dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu selesai gitu kan ya. Tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya, itu untuk apa? Untuk apa ya? Untuk kamu agar merasakan hotel Priodio ya guys. Kamu ini sudah berbuat salah tapi tidak mengakui kesalahannya ya. Inilah manusia-manusia yang munafik dan pengkhianat ini ya. Seperti Tifa Rismon Suryo CS ini ya. Dia itu seolah-olah melupakan kesalahannya alias amnesia terhadap kesalahannya sendiri ya, sehingga dia memohon-mohon dan merengek-rengek kepada Pak Jokowi akhirnya ya, kepada Pak Prabowo akhirnya. Dr. Tifa memohon kepada Pak Prabowo minta perlindungan akhirnya ya. Setelah menghina, menghujat, melecehkan Pak Jokowi, dia sekarang setelah mau dipenjara dia merengek-rengek memohon bantuan kepada Pak Prabowo. Kita lihat video berikut ini. Dengan segala hormat, kami yang tergabung dalam Forum Diaspora Indonesia menyampaikan surat ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat yang mendalam kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik. Nah, ini maaf ya Bu, saya tidak percaya karena Anda kan pendukung Anies keras. Yang namanya pendukung Anies keras pasti benci sama Pak Prabowo, tapi ini mungkin dalam keadaan kepepet guys, kita ikuti. Iya, kepepet nih. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, kami Diaspora Indonesia di seluruh dunia berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkahi Bapak dengan kesehatan yang ini ya Peter ya guys ya, umur yang panjang, akal bulusnya ya, kuat, untuk menegakkan dan melaksanakan jual kesedihan ya, dan tanggung jawab untuk Bapak minta sebagai pertolongan Presiden Pak Prabowo. Republik Indonesia. Amin. Doanya bagus ya. Tapi waktu dulu kenapa nggak dukung Prabowo gitu? Justru mengagung-agungkan Anies Baswedan yang menghina Prabowo di saat debat. Komitmen Bapak dalam memerangi korupsi, meningkatkan kesejahteraan peserta didik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia tentu merupakan cita-cita yang patut dipuji dan perlu didukung oleh kita semua.
Gitu ya guys. Jadi Dr. Tifa Gadungan ini ya, dia memohon kepada Pak Prabowo menjual kesedihannya agar ditolong dari jerat hukum yang sedang mengintainya ya guys. Karena sebentar lagi mau tak mau yang namanya si Tifa ini akan masuk ke dalam penjara ya, gitu ya guys. Sehingga dia merengek-rengek mohon jual kesedihan kepada Pak Prabowo. Jadi nggak ada efek ya guys. Karena apa? Karena Pak Prabowo sudah tahu akal bulus mereka semua ya guys. Dan mereka ini menurut saya adalah manusia-manusia yang patut diborgol dan dapat hadiah, yaitu Hotel Prodiu gitu ya guys. Ya lebih kejam lagi, buang aja ke Nusa Kambangan selama 20 tahun lebih gitu ya. Karena sudah berlapis ya guys gitu ya. Dan Wong Edian ini, ada Wong Edian nih ya. Siapa lagi bukan Mbah Amin Rais, pakar sengkuni sedunia. Kita dengarkan ya guys. Pada 5 Juli, jadi Jokowi raib dari Solo. Dapuranmu ki nek ngomong sing bener men. Sing bener men. Aja sembrono men. Slot suwi tak saduk pringsilanmu kowe men. Wong Pak Jokowi ki ning Medan nilai anake karo nilai putune kok muni raib saka Solo. Buatukmu sempal kuwi. Kowe iki pancen dlogok jaran tenan kok men. Cangkeme congore iki nek urung diseseli lungkong ngono ngasih mukok ngono kae urung mingkem dapuranmu Apa kudu diponcot dhisik ngono ben gek ndang mingkem ngono cangkemmu iki. Pak Jokowi iki tilik anak putu ning Median kok mok padhake raib dari Solo. Buatukmu kuwi amoh. Wong nek bacot mbok ya aja sembrono. Sembrono men to kowe iki. Kowe iki nek kon fitnah wong kok jan nek ngomong kok werna-werna njaluk disaduk tenan pringsilanmu piye to kowe iki. Wis tuwek kok kakean cangkem. Wis tuwek ora usah kakean cangkem. Mikira kuwi lho, nyawamu wis ning gulu, nyawamu wis ning ubun-ubun. Delok engkas modar. Senengane kakean cangkeme to kowe men. Tuwek ora ngeling matine kok malah kakean polahe kokan. Slot suwi tak idul. Udah tuwek tidak mikir mati tapi banyak pola dan semakin menjadi ya guys, alias jadi sengkuni yang selamanya sampai seumur hidupnya. Dan orang manusia seperti ini juga, seperti Mbah Amin Rais ini juga perlu diperhitungkan dan harus ditangkap ya guys, karena sudah melanggar aturan yang ada di Indonesia ini ya guys, hukum tentunya. Dan patut kita acungi jempol ya atas pemerintahan Pak Prabowo ini. Sekarang lagi membangun, Pak Prabowo Gibran ini sedang lagi memperbaiki negerinya yaitu Indonesia agar lebih baik, lebih makmur, tapi banyak pengacau dan bahaya dari dalam diri ya guys, alias bahaya latin. Itu musuh warganya sendiri, jadi agak sulit gitu ya guys. Tapi setidaknya kalau manusia-manusia yang ingin membuat makar atau bikin gaduh yang merusak NKRI ini seharusnya diamankan dulu ya guys, alias ditangkap semua ya, biar aman. Contoh para koruptor ditangkap, kemudian yang bikin gaduh seperti Roy Suryo, Rismon, Amin Rais, Egy, kemudian siapa lagi, Rismon, Kurnia, si Tompel, ini Rizal Fadlia, ini juga target harus ditangkap, diamankan ya guys, agar negeri ini tidak kacau gitu ya guys. Tapi memang ketegasannya kurang sih, yang kita berharap Bapak Kapolri Listo Sigit juga tegas ya untuk memberantas semua hama-hama yang ada di Indonesia ini ya guys. Intinya adalah kita berharap Indonesia ini semakin baik dan semakin maju, rakyatnya makmur, sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran ya guys. Dan kita berdoa selalu Indonesia menjadi lebih baik. Oke? Tetap semangat, salam waras dan jangan lupa bahagia ya.